Karena hari ini yang menjadi sebab nanti kalau kita pindah ke Baghdad, ya kita kan semua orang-orang yang sudah hampir semua step dunia itu kita rasakan ya. Zaman SD SMP sudah merasakan, zaman SMA sudah merasakan, zaman kuliah sudah merasakan. 5 tahun pertama pernikahan atau 8 tahun pertama pernikahan sudah merasakan. Makanan-makanan dari seluruh penjuru dunia sudah dicicipi. Makanan Asia sudah, makanan Eropa apalagi, ya. Mulai dari sepotong apapun sudah. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana seseorang membayar polis, ya kita membayar polis mobil 5 juta itu untuk manfaat 1 tahun ke depan. Itu aja kita mau bayar. Ya. Kemudian ada yang ikut polis kesehatan, kemudian macam-macam. Itu karena memikirkan masa depan. Maka yang wajib dan tidak boleh kita abaikan adalah memikirkan kehidupan-kehidupan yang setelah kita pindah dari ini. Terdekat adalah ke Barzakh. Nanti kalau misalkan siapa ya contohnya karena Mbak Kamal aja di MC hari ini. Beliau tinggal 50 tahun lagi, ya, cukup ya. Cukup. Kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, beliau akan ada di kuburan 950. Atau mungkin Budian malah lebih cepat, 3 tahun. Jadi 3 tahun lagi meninggal, maka akan ada di kubur 950. Nah, hal-hal seperti itu kita pikirkan dengan bahagia, kita persiapkan bekal-bekalnya, tidak kemudian parno, bukan. Karena apa? Setiap waktu itu harus kita nikmati, karena waktu itu tidak balik. Baik, kita lihat ini, mulai dari ayatnya perbandingan waktu dunia dan perbandingan waktu akhirat. Ditulis dalam surat Al-Hajj atau langsung diberikan oleh Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Hajj ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddu. Wa inna dan sesungguhnya yauman satu hari inda rabbika di Allah berarti di akhirat. Ka'alfin seperti 1000 sanatin. Ka'alfin seperti 1000 sanatin tahunnya mimma dari itu menurut perhitungan. Jadi bisa jadi yang namanya akhirat itu pintunya di kuburan. Jadi 1 hari di kuburan sama dengan 1000 hari di dunia. Atau paling telat-telatnya nanti setelah kita selesai dihisab, masuk surga atau masuk neraka itu ya 1 surga. Maka seperti ya, kalau dihitung secara matematika itu 1000. Oleh karena itu kemudian ditulis setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun. Saya yakinnya jamaah di sini ibu-ibu nggak ada yang mau umurnya 500 tahun. Kemudian mau 500 tahun. Serem Ustaz, udah serem. Ada temennya. Ya. Orang sekarang kita sama anak kita, misal saya sama anak pertama aja bedanya sekitar 30 tahun aja beda cara mikirnya, ngomongnya, makannya gitu. Gimana kita ketemu orang yang 500 tahun lebih muda dari kita? Dan seterusnya. Jadi, ingat, kita harus mempersiapkan diri betapa ya modal kita yang sedikit itu akan kita hadapi ya. Bahasa kerennya malah forever, selama-lamanya. Sedangkan perhitungannya seperti itu. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi Spirit Al-Hajj ayat 47, sehari di dunia, di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun nanti berarti 365 hari kali 1000. Berarti 365.000 hari. Lanjutkan. Namun bagi mereka kalau meninggalnya itu tidak beriman, rasanya lebih lama lagi.
Surat Al-Ma'arij ayat 4 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaumin kana miqdaru khamsina alfan. Dalam sehari yang kadarnya seperti 50.000 tahun. Kalau orang beriman, ya cepat, seperti kalau puasa lagi enak badan. Loh, kok tahu-tahu buka ya? Kan gitu. Seperti orang umroh itu hawanya senang. Loh, baru juga pergi ya kok udah pulang. Padahal udah seminggu. Baru Adzan itu ditunggu. Ayat ini menunjukkan pengkhususan dari maksud umum yang sebelumnya disebutkan atau dipahami bahwa waktu tersebut begitu lama bagi orang-orang kafir, itulah kesulitan yang dihadapi orang kafir. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 8-10 Allah berfirman, "Fa idza nuqira fin naqur." Apabila ditiup sangkakala, fadzalika yauma idzi yaumin asyir. Maka hari itu waktu datangnya hari yang sulit. Alal kafirina ghairu yad. Orang kafir itu tidak ada kemungkinan. Kita ini sejam, ya, kurang lebih ketemu. Tapi sangat berarti. Karena orang hadir di majelis ilmu itu pasti diampuni dosanya. Ada malaikat yang sedang mendoakan kita. Dan lanjutkan. Maka hitung-hitungan matematikanya ya berdasarkan ayat yang kita baca tadi bahwa di satu hari di akhirat berapa? 1000 tahun di dunia. Sekarang mari kita hitung 1000 tahun di dunia sama dengan satu hari akhirat. 1000 tahun dunia ya, sama dengan 24 jam akhirat satu tahun. Maka berarti 24 per 1000. Sama dengan 0,02 jam akhir. Seperti itu. Jadi bila umur kita rata-rata seperti umurnya Nabi Muhammad, maka 63 kali 0,2. 1,5 jam. Kalau lebih dari itu ya tinggal Jadi kita rata-rata punya kesempatan itu 1,5 jam. Tapi menikmati 1,5 jam, modal kalau dihitung di akhirat hanya 1,5 jam, tidak ada satu sehari, ya, hanya 90 menit akhirat, ya, tapi kita berhak menikmati surga selama-lamanya. Menikmati rumah-rumah mewah di surga selama-lamanya. Kalau yang laki-laki ditemenin oleh bidadari 70 selama-lamanya. Kalau yang ibu-ibu nggak usah khawatir, ibu-ibu ditemani para dayang, ada yang manikur, refleksi, apalagi nggak perlu nyabutin uban, nyuruh orang lain gitu, karena semuanya nggak ada yang usia-usia segini. Semuanya seperti anak lulusan SMA 18 sampai 21 tahun. Tidak perlu kemudian suntik, botok, keras ini itu. Nggak perlu lagi. So ya, jadi mudah-mudahan dua ayat ini menjadi inspirasi. Kenapa dunia penting? Karena apa? Di akhirat dunia itu ukurannya kurang lebih hanya 1 sampai 2 jam. Tapi 1 sampai 2 jam itu menentukan. Apakah merasa seperti 1000 tahun seharinya atau yang selama 50.000 tahun. Tergantung kelakuan kita. Nah, kelakuan yang paling utama itu ya Islam nggak Islam paling sederhananya, karena asal Islam saja pasti selamat, ujung-ujungnya ke surga ya. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kan pakai mampir sini mampir situ. Nah, kita berusaha agar kita selamat ya sekarang. Jangan sampai tadi hanya sekedar Islam masuk surga tapi disiksa. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian bagaimana kita mengisi hari-hari yang hanya setengah jam tadi. Mari kita lihat
Di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'ukum au asyadda dzikra. Ini dalil untuk orang yang berhaji. Ya. Tapi kalau yang yang belum haji ya ini berlaku pokoknya ya. Pokoknya tugas kita selain ibadah mahdoh yaitu sholat, puasa, zakat. Setelah itu apa? Orang itu setelah beribadah, ya, orang itu setelah ibadah biasanya berdoa. Orang umroh ingin apa? Orang tahajud ingin apa? Orang sholat duha ingin apa? Ini diajarkan. Faidah kodo itu kalau sudah sholat, sudah tahajud, sudah apa. Ada orang yang berdoa begini. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan di akhirat dia tidak memperoleh apa. Jangan sampai begini. Jadi jangan sampai naudzubillah min dzalik. Kita sudah capek sholat, tapi pikirannya hanya bagaimana sholat itu membuat doa kita dikabul, diberi kebun sawit, diberi kontrakan yang banyak, tapi itu tidak berimpak di akhir. Sebagian lagi kemudian ada ini. Nah, sebagian yang lain berdoanya begini, ini yang harus kita amalkan. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Maka yang dianjurkan itu doanya jangan berhenti. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunianya baik, punya rumah yang representatif, punya teman-teman yang representatif, punya tabungan, punya perhiasan, punya tas, tapi di akhirat tidak dapat kebaikan. Maka apapun aktivitas kita, kalau bisa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari api. Ini satu poinnya ya. Kita diberi modal oleh Allah, umur akhirat itu sekarang 1,5 jam. Tapi Allah akan memberikan kesempatan kepada kita memanfaatkan waktu yang 1,5 jam itu. Nanti silahkan nikmati akhirat ya, selama-lamanya. Tapi pas kamu menikmati modal awal yang hanya 1,5 jam itu, pastikan kamu itu baik di sini, fitunya hasanah, di dunia di akhirat nanti juga baik, waqina adzabannar, dan indikator bahwa di akhirat itu baik itu tidak. Di akhirat tempatnya cuma 2, kalau nggak surga. Kita lanjut. Kalau kita berhasil seperti itu, kemudian Allah mengingatkan atau mendeklarasikan, ulaika lahum nasibum mimma kasab. Maka itulah yang memperoleh ya, mereka itulah yang memperoleh bagian dari yang telah mereka kerjakan. Nggak sholat, nggak apa, kerja rajin, ya, efektif, efisien, jaga keuangan, jadi orang kaya. Akhir tahun liburan ke Eropa, ke Maldives, ke Spanyol, kemana saja bisa. Itu kebaikan. Ya. Dia nggak pernah ganggu orang, dia membantu orang, tapi urusan kepada Allah nggak benar. Ya dapat bagiannya di dunia, dia dihormati oleh orang lain, dia bisa menikmati hasil kerjanya, tapi ingat
Bisa jadi di akhirat tidak dapat apa-apa. Kan ayatnya mengatakan tadi. Ya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan tidaklah di akhirat dia apa namanya mendapatkan apa? Perjuangan kita pada doa yang sudah kita hafal setiap hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau kita seperti itu, rumusnya ingat, Allah itu memberi kepada memberi balasan kepada yang mereka kerjakan. Mereka itu kita. Kita mengerjakan yang sungguh-sungguh, baik urusan sama Allah maupun sesama makhluk, kita dapat balasan. Dan Allah juga menegaskan, wallahu dan Allah Ta'ala itu syari cepat apa al-hisabi berhitung. Tatset kalau zaman sekarang. Oke, kita lanjutkan. Sudah habis belum waktunya ini? Ya. Belum, Ustaz, masih lama. Lama, Pak Ustaz. Tanya doang, jangan marah ya. Kita lanjutkan. Mari kita lihat ya betapa kehidupan pentingnya dunia itu sekarang. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 3 sampai semenit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tidak sampai semenit. Tapi menjadi kunci. Mangqala la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang mengucapkan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, berhak mendapatkan tiket masuk surga. Jadi mengambil tiket masuk surga, tiketnya saja ini kesempatan untuk masuk surga cukup di dunia itu ya sekitar 1 menit. Di akhirat, wah, sedikit sekali wong. Kita aja hidup sampai mati umur 63 tahun hanya setengah jam. 1,5 jam. Kita lanjutkan. Berapa waktu yang kita butuhkan untuk sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu, sekali sholat butuh macam-macam, sebut ya 10 menit. Dengan macam-macamnya itu sejam. Berarti 1/24 dari waktu sehari. Padahal waktu sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita itu tadi hidup berapa? 1,5 jam. Untuk sholat itu nggak ada semenit akhirat. Karena sehari semalam aja 1/24. Lamaan tidurnya, tidur kalau anjuran dokter berapa? Kata dokter kita harus tidur berapa jam, Bu? 8 jam. 8 jam. 8 jam. Sepertiga dari umur kita itu udah digunakan untuk tidur. Kalau 24 dibagi 3 kan 8 jam. 8 jam tidur. Sholat 1/24. Dengan tidur aja tidur 8. Sholat sejam. Berarti sholat itu 1/berapa dari tidur kita? Kalau waktu? 1/8 kan 8 jam. Sholat total semuanya sejam. Jadi 1/8 dari waktu tidur kita itu bisa untuk sholat. Wah, zakat. Tahunnya apa melakukannya? Kalau itu berapa? Setahun berapa kali? Sekali zakat. Cuman sekali. Berapa jumlahnya? 2,5%. 2,5%. Kalau pecahan matematika 1/40. Jadi kalau ibu punya duit sebut 40 miliar, zakatnya hanya 1 miliar. 39 miliar silahkan dihabiskan yang tempat halal. Di mobil yang bagus, perawatan yang paling mahal, berendam madu dan susu. Apa terserah. Yang penting dari 40 miliar, 1 miliar keluarin. Tidak tiap hari, setahun. Lagi,
ada yang kurang. Ini puasa maksudnya tadi. Triknya puasa. Otaknya puasa, tangannya sholat. Namanya jaka sembung naik ojek. Gak nyambung ya? Nyambung, cek. Kalau jaka sembung masuk hutan, Gak nyambung. Apa tuh? ya jaka sembung masuk hutan bisa kesasar kalau nggak ada Google Map. Puasa setahun cuman sebulan. Seper-12. Dibagi cuman setengah hari. Berarti setengah kali 12. Nah, sedikit sekali. Dari jam 4 rata-rata sampai jam 6. Apalagi yang namanya haji. Haji itu seumur hidup sekali. Sebut haji pemerintah 40 hari. Jadi dari umur sekitar 60 tahun itu hanya menyisihkan waktu 40 hari untuk datang ke Mekah. Khususnya untuk melakukan. Jadi ini pokok-pokok kebaikan yang ada di dalam rukun Islam itu. Ya. Kalau secara waktu, secara sumber daya juga sedikit sekali. Syahadat nggak butuh duit. Sholat hanya butuh cari air, mukena, sajadah, sudah. Zakat, kalau memenuhi batas minimal wajib zakat. Kalau nggak memenuhi, nggak wajib. Puasa, kalau mah akut nggak usah puasa. Sakit nggak usah puasa. Tuh. Haji, kalau ada ongkosnya aman, pergi. Kalau nggak aman, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana rumus amal di dunia itu? Mari kita lihat. Dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzau illa mithluha wa huwa la yudlam." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Kita hari ini membawa pahala ngaji. Sebut nanti sampai jam 11, 1 jam. Kita duduknya sejam, kelihatan layarnya sejam, telinganya dipasang sejam, tapi Allah Ta'ala melalui malaikat menulis kita melakukan kebaikan 10 jam. Hidup kita 24 jam. Ya. Tapi setiap jam kalau diisi kebaikan, maka kebaikannya ditulis terus. Maka berbuat baik itu pasti untung. Kita hidupnya cuma 24 jam. Kalau semuanya isinya kebaikan, maka kita seperti hidup 240 jam. Kemudian, waman ja'a dan barang siapa datang bisayyi'ati dengan keburukan, fala yujza, tidaklah dia mendapatkan balasan, illa kecuali mitlaha seperti wahum la yudlamun, mereka tidak akan dihitung. Misalnya ya, ini kan ibu-ibu di sini, biar saya itu sebagian ada yang WA-an lihat layar layar saya, layar komputernya itu sekarang terus kok masih hitam ya. Nah, itu kan ghibah, keburukan ya. Karena saya hitam di hitam ada yang WA-an. Itu keburukan, tapi ditulis oleh Allah hanya 1 dosa. Berbuat baiknya dibalas dengan yang lain nimpalin lagi di grup. Masa status itu putih sekarang? Itu fitnah, lebih dosa lagi. Tapi dosanya itu ditulis tetap satu. Kurang baik gimana Allah Ta'ala? Duduk sejam belajar diberi pahala seperti duduk 10 jam. 1 kali berbuat dosa hanya ditulis. Maka Rasulullah bersabda, seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Karena apa? Kalau dihitung-hitungkan tadi, pahala itu lebih banyak selalu dengan lebih dosa. Dengan dosa tadi. Sehari, bangsat-bangsatnya orang itu masa ada yang orang berbuat dosa itu sehari sampai 20 jam kan enggak, pasti ada capeknya ya. Misalkan dia mabok. Ya. Habis mabok 2 jam, kemudian tidur itu kan enggak kehitung.
Karena dia orang tidur itu nggak ada dosa, kan gitu. Nah, lanjutkan ya. Jadi rumusnya surat Al-An'am ayat 160. Kalau berbuat baik dapat 10, berbuat buruk hanya 1. Jadi kasarannya ngomong, ya, kalau kita itu berbuat baik kemudian berbuat dosa itu kebaikan kita hanya kurang 9. Jadi sekali kita berbuat baik kemudian habis itu kita berbuat dosa, maka masih sisa 9. Tapi jangan kemudian begitu ya. Kenapa kamu begitu? Tadi saya udah punya 10. Daripada kebanyakan kabutan malaikatnya bahwa kebaikan saya tak kurangnya. Nah, itu namanya gemblung, ya, alias kesesatan yang nyata begitu. Baik ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian diperkuat atau ditambahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu idza arada abdan ayya'mala sayi'atan fala taktubha alaihi ta'ada yang mil. Adilan awal yang lain. Jika hamba-hambaku berniat, maksudnya melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukan. Wah, malaikat diwanti-wanti. Ya, misalkan siapa? Titit, punya malaikat Atit. Awas ya, kalau ada Rosidin atau siapa itu, Kemala atau Dian mau melakukan dosa niat misalnya. Nanti sore saya mau ke rumahnya calon presiden, mau tak marahin itu. Kenapa janji-janji mulu nggak ada itunya. Habis itu pas keluar dari rumahnya Pak Presiden, calon presiden itu Pak mau tak lempar telur busuk. Itu kan niatan jelek pagi-pagi. Nggak langsung dicatat. Sampai hari ting jam 3 sore harusnya dilaksanakan. Jadi atau enggak? Jadi juga masih ditunggu dia menyesal istighfar atau tidak. Begitu baik. Fa'in amal liha faktubha bimitliha. Kalau amalnya itu sama, kalau amalnya jadi, maka dapat hanya 1. Hanya 1. Wa in taroktaha, kalau dia meninggalkan kejelekan tersebut karena takut kepada astagfirullah, kenapa saya niat mau ngelemparin telur busuk ke Pak Prabowo ya, ke Pak Anies ya, ke Pak Ganjar. Astagfirullah, saya sotoy banget. Saya jadi ketua RT aja nggak mampu, masa saya nyalah-nyalain presiden, misalnya begitu. Ya, jika ia meninggalkan astagfirullah, ya Allah, saya nggak jadi ya marah-marah. Penting saya doakan nanti yang jadi takut kepada Allah, misalnya begitu. Waktu buhaluhu hasanatan. Kalau ninggalin keburukan aja, kemudian jadi catatan kebaikan. Ya. Wa idza arada ayya'mala hasanatan falam ya'maluha faktubuha lahu hasanat. Punya niat. Ini habis ngaji ini saya mau ini ya, GoFood. Saya kirim ke imam masjid imam sama muadzin masjid Pondok Indah. Saya kirimin mie ayam, bejo misalnya begitu ya. Niat begitu. Nanti habis ini mau pesen. Sampai sore lupa nggak pesen, maka sudah dapat catatan 1 kebaikan. Kemudian, fa'in amaliha faktubuha lahu bi asyru amtaliha ila sab'ati. Kalau kebaikan itu dikerjakan, maka dicatat minimal 10, maksimalnya 700. Berarti range kebaikan itu 10 kali lipat, 700 kali lipat. Berbanding lurus dengan keikhlasannya. Baru mau ikhlas 10. Ikhlasnya ikhlas, 1 gitu. Jadi tidak ada kesempatan kita itu sebenarnya untuk berbuat buruk. Karena apa? Timpaan pahala kebaikan itu. Tidak ada duanya. Kita lanjutkan ya. Ini pada puncaknya mari kita ingat ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 261.
Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipatkan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas lagi maha. Jadi itu contoh paling sederhana kalau ibu-ibu ke pengajian yang offline atau laki-laki ke sholat Jumat ada kotak infak di 100.000. Maka 100.000 kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Nanti contoh lain kita lihat ya. Begitu kita infak 100.000, maka Allah akan memberikan kepada kita balasan 100 kali 700. Jadi satu benih ditanam, tumbuh 7 tangkai, atau dahan, atau cabang, setiap cabang ada 100. 100 kali 100. Dalam ribu, 100.000 kali 100. Berarti 10 juta. Kali 7, 700. Jadi jangan pelit-pelit sekarang. Sekali infak di dunia, hanya narik duit di dompet itu cuman 100.000, Allah membalasnya 70 juta. Ayo bank mana, investasi mana yang berani? Cukup kamu modal 100.000, nanti kamu untung 70 juta. Tidak ada. Yang ada kalau di tabungan bank kita, syariah maupun konvensional, setor 100.000, nanti akhir tahun sisa berapa? Ini ada Bu Fitri yang tahun. Kita setor 100.000. Nggak dipakai, nggak ditambahin. Nanti akhir tahun tinggal berapa, Bu Dian? Tadi 100 apa tadi Ustaz? Setor bank 100.000. Nggak ditambah, nggak dikurangin. Nanti akhir tahun tinggal berapa? Ya tetap tambah lagi, kurangin sama administrasi ya. Ya tinggal 20.000. Rata-rata administrasi bank itu 10.000. 10.000 Habis ya. Pak ya. Ya, 10 bulan 100.000. Kita nabung 100.000. Akhir tahun tinggal 20.000. Itu bank dunia. Kalau bank akhirat masukin kentleng 100.000. Tambahnya 700.000. Apalagi siapa yang mau zikir mulai ba'da subuh sampai dengan matahari terbit, syaratnya sholat jamaah. Jamaah itu ada yang mengkhususkan di masjid. Nanti kita ambil syarat yang paling susah aja. Karena pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesusahan. Pahala dia beda dengan pahala subuh. Jadi hari Sabtu atau Minggu ikut sholat ke masjid, duduk habis sholat subuh sampai matahari terbit, terus sholat 2 rakaat. Gara-gara kita ingat Allah ya, ini kan sebenarnya sholat syuruk itu tandanya saja. Sebelum sholat syuruk itu harus zikir kepada Allah. Kurang lebih sejam mulai adzan subuh atau qomat subuh sampai syuruk. Sekarang itu adanya jam 4:40 kurang lebih. 4:30. 20, 25, 28. 25, 27 lah, genepin jadi 4:30. Ya. Kita sholat jamaah di masjid 4:30, tetap duduk di masjid sampai matahari terbit, ya berjuang untuk tidak berbuat sia-sia kecuali nyebut nama Allah. Ingat Allah kurang lebih 4:30, sekarang suruknya 4:40, berarti 70 menit atau sejam. Ingat Allah sejam itu seperti orang berangkat haji sempurna. Kalau ibu nggak mau antre, sekarang ikut haji furoda. Haji furoda harganya mulai sebut paling murah 25.000 US dollar. Berarti 375 juta. Duduk di masjid nyebut nama Allah
Kalau diduitin antara ba'da subuh sampai dengan matahari terbit 375 jam. Tapi nanti di dalam kehidupan berikutnya ya satu akhirat. Satu lagi sebelum diskusi, sholat jenazah. Siapa yang takziah mau sholat jenazah dapat pahala 1 kirot, Mas. Kalau sempat lagi ngantar ke kuburan, sholat jenazahnya di masjid Pondok Indah misalnya, terus ikut nganterin ke Tanah Kusir, dapat pahala 2 kirot. 1 kirot itu seperti berapa? Seperti emas segede Gunung Uhud. Kalau Gunung Uhud kejauhan, ya Gunung Salak. Jadi pulang dari Tanah Kusir, kalau mau langsung ambil, bawa pulang emas 2 gunung. Untung saja dikasihnya di akhirat. Coba kalau dikasihnya langsung, misalkan dari Cipete, dari mana? Dari Tanah Kusir, rumahnya di Cipete. Bagaimana bawa emas segede Gunung Uhud dari mana? Dari Tanah Kusir ke Cipete. Sampai ke Cipete mau ditaruh di mana? Begitu dibawa beneran itu, Citos ketutup. Lebak Bulus ketutup, Cinere ketutup, Blok M ketutup, sampai Istana Negara itu ketutup emas kita. Nah, kalau yang ikut jenazah, sholat jenazah itu 30 orang, ada 30 kutub. Nah, seperti itu. Itu juga yang menjadi gambaran. Kenapa pahala disimpan di akhirat? Salah satunya karena tidak. Mungkin itu ya sebagai bahan diskusi. Ya, jangan meremehkan apapun. Ya, karena itu semuanya menjadi sebab. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke silakan moderatornya siapa. Kemalanya udah nggak ada, jadi ya sementara saya handle dulu, Ustadz. Jadi kita punya waktu pertanyaan sampai jam berapa ya, Ustadz? Ustadz sampai bisanya? Bisa sampai 11.20. Oh, 11.20, baik. Ya, oke. Untuk Uti-Uti silahkan kalau ingin bertanya, mungkin yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa kehidupan dunia itu sangat mempengaruhi nanti di akhiratnya gitu. Mungkin ada ya pertanyaan, biasanya mungkin Bu Hani atau Bu Femi, Bu Fitri. Silakan yang lainnya. Uti-Uti. Ini kayaknya udah ngerti semua sih, Stati kayaknya tuh lagi pada khusyuk. Mungkin Bu ya Bu Femi deh, Bu Femi, coba Bu Femi. Belum ada. Oh, belum ada. Bu Fitri? Kayaknya udah ngerti, alhamdulillah. Apa ya? Jadi gimana, Stat? Kalau gitu saya yang mengawali aja deh, Stat. Jadi tadi pertanyaannya gini, Stat. Kita kan memang berarti harus menjaga dalam satu hari itu untuk tetap kita artinya menjaga keimanan kita ya dengan ya tadi sholatnya, apa zikirnya gitu. Nah, perasaan kalau dulu tuh orang tua dulu tuh, Stat, dia tuh tiap hari ada zikir-zikir yang apa namanya yang berubah gitu. Artinya gini, kalau hari Senin tuh apa amalannya, hari Selasa apa. Nah, gimana tuh menurut Ustadz tuh? Saya kan juga waktu itu ke apa namanya ke catatan ibu saya tuh hilang. Itu gimana, Ustadz? Apa memang ada gitu seperti itu hari-hari Senin tuh amalannya ini baca berapa apa terus misalnya la ilaha illallah, subhanallah atau apa gitu. Itu menurut Ustadz gimana, Ustadz? Ya, bukan menurut saya, memang ada tuntunannya ya. Ada tuntunan dari Imam Ghazali. Kan kita itu kalau beribadah kan yang pertama ikut Nabi Muhammad, yang kedua ikut Imam. Cuman orang sekarang itu dikit-dikit emang dari Rasulullah, yang nggak semua serba dari Rasulullah kan gitu. Rasulullah itu memberikan apa namanya guidance pokoknya pada zaman itu seperti itu. Contoh, sholat 5 waktu ya harus ikut Rasulullah karena memang itu ibadah baku. Tapi menyebut nama Allah perintahnya gimana? Perintahnya menyebut nama Allah itu sebanyak-banyaknya kan gitu. Perintahnya sebanyak-banyaknya ya terserah apa saja yang dibaca kan gitu.
Jadi kalau apa namanya seperti tadi disampaikan oleh Ibu, memang ada beberapa kata-kata atau zikir-zikir yang diajarkan oleh apa namanya Imam Ghazali. Misalkan zikir hari, mulai misalkan ya harinya orang itu kita hari Senin ya. Ya, zikir ini diulang atau jumlahnya dalam sehari itu 1000 ya, dalam kitabnya diterangkan. Setiap hari itu kita kalau bisa menghafalkan membaca lafaz ini 1000. Dalam kitabnya diterangkan hari Senin itu membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 1000. Ditanya lagi, Nabi Muhammad nyuruh enggak? Nabi Muhammad Gusti Allah hanya nyuruh zikirlah, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Banyak itu kalau dalam bahasa Inggris kan 2 ke atas ya. Jadi sebanyak-banyaknya. Saya kuat 10.000, ya kerjain sendiri tapi jangan memerintahkan orang lain. Jadi kalau mau ikut orang tua zaman dulu juga diajarin guru-gurunya. Dari mana? Dari kitabnya Imam Ghazali. Kalau hari Senin itu membaca la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau mau dirapikan berarti antar sholat ke sholat yang lain 200 kali kan gitu. Iya. Jadi sebelum tidur kita kan habis sisa nih. Ya. Jadi Senin itu mulai kapan? Maghrib Minggu itu Senin. Ya. Jadi saatnya maghrib ya Ustaz ya. Maghrib, ya, maghrib udah masuk ya. Maghrib ke Isya 200, Isya sampai sebelum tidur 200, subuh sampai dengan zuhur 200, ya. Zuhur asar 200, habis asar sampai menjelang maghrib 200. Makanya beli apa tasbih elektronik itu sekarang harganya cuma 8.000 di online ya, nggak sampai 10.000. Ya, biasanya ada. Ya kalau mati nggak usah ganti baterai, beli lagi aja yang baru. Ganti baterai sama ininya mahalan ganti baterainya Ustaz ya. Iya, udah beli lagi aja yang baru. Ya. Terus yang kalau Selasa, hari Selasa itu dianjurkan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi semuanya disebut atas keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. 1000 kali. Kemudian hari Rabu sekarang ini dianjurkan membaca Astaghfirullahaladzim 1000 kali. Apalagi sekarang bulan Rajab ya. Bulan Rajab itu ada istighfar khusus juga yang diajarkan ulama. Kalau ini habis subuh dan habis maghrib. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni kami, berilah aku rahmat dan terimalah Rabbi firli warhamni wa tub alayya. 70 kali, berarti sehari 140 itu bonus. Kemudian kalau hari apa sekarang? Kamis. Zikir yang paling disukai oleh Allah, di mulut ringan, timbangannya jeglek, berat banget. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Atau subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau yang pendek jadi cukup subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian hari Jumat. Hari Jumat malah pendek. Kata Imam Ghazali cukup baca selain sholawat ya. Sholawat kan itu umum. Baca sholawat hari. Jadi sholawat itu bukan hanya hari Rabu. Ini kan tambahan aja. Semua boleh dibaca. Setiap hari ya. Kalau mau punya tabel tambahan seperti yang diajarkan Imam Ghazali ya gitu. Sekarang hari Senin, Jumat hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Oh ya Allah. Itu 1000 juga Ustaz ya, lebih juga. 1000. Hari itu 1000. Terlalu sedikit sebenarnya 1000 dengan waktu 24 jam. Iya, iya. Ya kalau ada kita ingat terus aja Ustaz ya, tanpa menghitung-hitung lagi ya.
Tapi Pak Kalau Ustadz tidak kadang-kadang ada yang bilang, ah bid'ah, bid'ah. ya nggak apa-apa, dia Biarin aja kan ya. bilang kan bid'ah itu sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi. Secara bahasa benar Bu, Oh begitu. secara bahasa saja. Tapi apakah semua yang tidak dikerjakan Nabi itu nggak boleh? Benar, Iya, kita betul. kan toh harus zikir juga. Enggak. Nabi Muhammad nggak pernah ngaji pakai Zoom begini Bu. Berarti ini bid'ah, Iya. ya kan? Nabi Benar. Muhammad dari Madinah ke Mekah untuk haji naik unta. Kita sekarang naik kereta cepat. Naik kereta cepat tidak ada di zaman Nabi. Zaman. Betul. Maka Banyak bid'ah. sekali. Banyak sekali bid'ah ya Pak Ustadz. Maka kemudian bid'ah itu dibedakan oleh para ulama. Dolalah Ada sama ya. bid'ah yang baik namanya bid'ah hasanah. Yang kedua bid'ah sayiat atau bid'ah yang buruk. Quran kayak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram yang dijilid, ditumpuk-tumpuk di masjid itu tidak ada di zaman Nabi. Karena Quran itu dihafal, kalau enggak ditulis di mana, di pelepah-pelepah korma atau kulit. Jadi enggak apa-apa, saya mau biasa aja Bu. Bid'ah. Ya enggak apa-apa. Kalau guyon kadang-kadang saya sebut juga, jenengan Ustadz yang ngomong dikit-dikit bid'ah, kamu juga makhluk bid'ah. Kenapa? Zaman Nabi enggak ada kamu. Ya kan? Iya, iya. Zaman Belum ada, Nabi ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. belum ada, Ada belum Rasul. Jadi nggak apa-apa. Nggak mungkin juga misalkan ibu ya, kamu jangan baca ya Allah 1000 kali, itu bid'ah. Siapa yang bid'ah maka masuk neraka. Malaikatnya juga bingung nanti. Bu, kenapa ibu masuk neraka? Saya baca zikir. Zikirnya apa? Ya Allah. Masa nyebut ya Allah 1000 kali masuk neraka? Benar. Sama seperti ya malam Jumat baca Yasin. Tidak ada tuntunannya, yang ada malam Jumat itu baca Al-Kahfi. Kan gitu. Iya. Baca Al-Kahfi juga hukumnya sunnah. Baca Quran itu ya juga sunnah. Yasin itu mau dibaca malam Jumat, malam Sabtu, malam apa, malam Idul Fitri, malam Natal. Baca Yasin itu tetap sunnah. Itu menurut pemahaman. Jadi kalau ada yang ngomong bid'ah ya enggak apa. Nanti cocokkan aja di akhirat. Ya. Perlunya ada ilmu begitu ya Ustadz ya. Perlunya ada ilmu ya. Seperti itu. Jadi nggak makan bid'ah dimasukin ke dalam hati itu ya. Ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit bid'ah. Kemudian Sabtu Ustadz. Hari Sabtu membaca La ilaha illallah 1000 kali. Terakhir hari Ahad membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Meskipun orang Jawa nggak tahu bahasa Arab, kemudian bacanya Ya Qayyuku Ya Qayyum. Ya Qayyuku Ya Qayyum. Padahal Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu wahai yang hidup. Ya Qayyum yang mengurus makhluknya. Kan Ya Hayyu Ya Qayyum. Dalam riwayat ada orang yang datang ke seorang ulama di daerah Klaten, baru buka toko bangunan. Mbah Yai, tolong dong saya punya toko pingin lancar, ya biar hidup, biar ditolong Allah ya. Kamu baca ya Asmaul Husna, Ya Hayyu Ya Qayyum. Oke Pak, pulang dia. Nggak catat, nggak apa, berdasarkan telinga doang. Benar Pak, Ya Qayyuku Ya Qayyum, Ya Qayyuku Ya Qayyum. Nah, tapi karena yakin kemudian ya tokonya ramai juga. Ya. Kayak ngalamin gitu ya kan orang Jawa Ustadz ya. Kalau ngalamin itu karena susah baca ain. Allah Maha tahu. Jadi gitu ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua tentang sekarang ribut puasa roja. Nggak ada dalil puasa roja begini begitu. Puasa sunnah itu tidak dilarang kecuali 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Sebenarnya dalilnya umum. Siapa yang puasa 1 hari saja di jalan Allah, maka dia dijauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. Dalil yang lain, siapa puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram. Rajab ini bulan haram.
Puasa 10 hari boleh, puasa 9 hari boleh. Nah, yang melarang itu juga nggak ada dasar untuk melarang orang berpuasa di bulan Ramadan. Hmm. Baik. Silakan kalau masih ada, Ibu. Ya, jadi ya silakan lagi di mumpung ini kita menghadapi bulan Rajab, mungkin dari Uti-Uti ada yang mungkin menanyakan di bulan Rajab itu kira-kira apa aja gitu. Misalkan Mbak Fitri, ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Teh Dian. Mau nanya yang tadi itu aja Pak Ustadz, yang sholat suruh. Jadi boleh kita membiasakan diri gitu aja Pak Ustadz, karena kadang habis sholat subuh ada aja yang dikerjakan, ya nyiapkan makanan atau apa, tapi pas sholat waktunya suruh saya sholat suruh gitu, gimana ya Pak Ustadz? Menurut Pak Kalau Ustadz. menurut dohirnya hadis, ya sejatinya kan ada kalimat tetap duduk di masjid. Namanya kita baca ya. Nah, hadis tentang sholat suruh. Biar kita kembali ke dalil, bukan ke persepsi atau ini ya. Hadis sholat suruh. Dikatakan ya, an Abni Abbas kana la yusallu duha hatta, dan seterusnya. Dari Sayyidina Abbas, pernah tidak sholat duha sampai kami menanyakan beliau pada Ummi Hani. Aku mengatakan pada Ummi Hani, kabarkanlah mengenai Ibnu Abbas. Kemudian Ummu Hani mengatakan Rasulullah SAW pernah sholat duha di rumahku 8 rakaat. Kemudian Ibnu Abbas keluar, ia mengatakan, aku telah membaca antara dua sisi mushaf. Aku tidaklah mengenal sholat Isra kecuali sesaat, dan seterusnya. Selain mengatakan di sini, man sholla godati, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ini syaratnya berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna. Jadi kalimatnya tetap duduk. Kalau ibu ke dapur, ya, masak, ya, syaratnya tidak terpenuhi, sholat juga berarti itu sudah mulai sholat duha di awal waktu. Kemudian ada keterangan di sini, sholat isyraq dilakukan sebanyak 2 rakaat. Ya, berdasarkan hadis tadi, sholat isyraq disyariatkan bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu ia berdiam untuk berzikir hingga matahari terbit. Ketika berdiam di masjid, dianjurkan untuk berzikir, menyebut nama Allah, ya, bisa dengan baca Quran, atau lebih khusus lagi, zikir pagi, atau mendengarkan ceramah. Jadi kalau mohon maaf kelantang kelinting, ya sholat, tapi sholat duha, bukan sholat subuh. Karena tingkat kesulitannya kan berbeda. Ibu itu berarti 1 kali mendayung 70 terlampaui, kan? Suruh juga, masak juga, ya nggak begitu. Makanya tadi saya bilang, dalam seminggu itu 1 atau 2 kali yang benar-benar tadi. Nanti kita sarapan di lontong sayur ya, karena kita mau ngejar suruh, misalnya begitu, habis subuh ke lontong sayur bareng-bareng, ngasih rezeki juga ke tukang lontong sayur niatnya. Jangan tiap hari masak aja. Sesekali malam-malam nggak usah masak, karena mie dok-dok yang lewat biar di stop. Biar ada keberuntungan bagi rezeki ya, Ustaz. Iya. Malam-malam jangan ngeteh di depan TV, tunggu ada yang lewat di depan rumah. Kelinting. Sepotong. Jadi kalau tadi gitu Ustaz, jadi kalau misalnya kan sering tuh orang juga udahlah kita sholat suruh di rumah aja, itu berarti itunya bukan zuhurnya Ustaz ya, kayak awal waktu duha aja Ustaz. Ya. Jadi sederhananya, kalau tidak diem di masjid ya batal syarat suruhnya.
Karena ada kalimat tetap duduk di tempat sholatnya. Kalau sholatnya masjid, ya duduk. Kalau mau minimalis, jamaah di rumah sama suami. Yang bangun nggak dapat pahala suruh, karena syaratnya tetap duduk di tempat sholatnya. Loh, kalau itu kan, itu kalau dinilai secara duit, itu kan haji furodah, masa mau dapat duit 375 juta nggak mau capek kan gitu ya, nggak mungkin lah. Kenapa sholat suruh di rumah, kan di rumah bisa teriska, bisa ini, bisa itu. Ya nggak bisa. Kasarannya ngomong teriska itu kalau dikasih pembantu kan gajinya sebulan 2 juta kan gitu. Masa mau dapat 375 juta? Jadi dalam kaidah lain ada nasrullah biqadri masaqah. Pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Pahala juga begitu. Pahala haji dengan pahala sholat Jumat ya beda. Pahala sholat isyraq dengan pahala sholat duha ya berbeda. Isyraq itu ada syarat. Sholat subuhnya harus jamaah. Habis jamaah tetap duduk. Masjid. Ya di masjid. Duduknya bukan juga ngobrol. Kita nunggu suruk ya. Saya ternyata ini. Bukan. Tapi Ustaz, tadi kalau gitu kan katanya kita nggak boleh bangun dari tempat duduk kan, biasanya misalnya kalau kita di Masjidil Haram atau awal di masjid gitu. Misalnya dia mau pindah, kita tempatnya pindah gitu, itu kan termasuk kita bangun. Ya, apa-apa, tetap yang namanya duduk itu adalah tidak keluar masjid, itu yang umumnya kan begitu. Keluar masjid juga kalau ke pipis tingkat provinsi ya pipis, habis itu pipis lagi. Yang penting jangan pipisnya ke rumah, terus nanti balik lagi ya enggak. Udah habis zuhruknya. Ya. Oh gitu. Jadi kita semakin ini soalnya ada orang yang bilang, oh udah nggak apa-apa zuhruk aja di rumah, itu berarti kan sebenarnya ya artinya Ya namanya sebenarnya udah tidak memenuhi syarat suruh, ya kan? Ya oh nggak apa-apa, nanti di rumah duha berarti kan gitu. Sholat suruh kan bisa disebut sebagai sholat duha awal waktu. Ya, gimana Mbak Fitri, ada lagi? Udah, Ya, apa lagi, Man? sudah cukup. Oke, cukup. Siapa lagi ya kira-kira ya? Ya nggak apa-apa, jangan dipaksananya kalau memang tidak ada pertanyaan. Soalnya ya biasanya gitu, Ustaz, dia malu-malu, tapi sebenarnya di kepalanya banyak banget pertanyaannya gitu. Karena nggak bisa dicurahkan dengan kata-kata. Mungkin dengan mukanya Ustadz aja udah bisa ini. Sebelum atau saya ingatkan, bulan Rajab itu bulan turunnya perintah sholat. Maka bulan Rajab itu bulan waktunya untuk mengevaluasi kuantitas dan kualitas sholat. Jadi kebaikan utama itu sholat. Awalu ma yuhasabu indal abdi bi yaumal qiyamah sholat. Pertama kali hitung-hitungan kelakuan kita di dunia itu kelakuan apa? Sholat nggak sholat? Tuh. Orang nggak sholat dengan orang yang sholat sudah sangat beda di akhirat. Ya. Tapi nggak boleh kemudian dia sholat tapi omongannya kecut. Ya. Omongannya kecut saja tetap dia sholat. Ya. Dia sholat tapi tukang berantem sama temannya, tetap sholat itu di atas segalanya. Ya. Karena apa? Dalam surat Al-Kahfi disebutkan al-malu wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihah. Harta, kemudian anak-anak itu perhiasan dunia. Tapi baqiyatus sholihah, baqiyatus sholihah itu apa? Kata-kata yang baik, yang menyebut nama Allah itu di dalam sholat kan semuanya nyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu nggak ada nilainya. Punya anak cakep-cakep banyak dengan wirid subhanallah, tetap bagusan membaca subhanallah. Punya mobil bagus dengan la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah lebih bagus dari wirid. Makanya saya berulang kali, mungkin kesekian ratus kali menyebutkan sholat itu kalau bisa sesuai jumlah umur. Anggap di sini uti-uti juga umurnya 40 lah ya. Maka semua sholatnya minimal 40 rakaat. Jadi sunah-sunahnya dikerjakan semua ya, Ustaz? Ya, 17 wajib, qobliyah, ba'diyah. Jadi kalau bahasa kerennya itu, sholat itu 3 waktu. Sholat fardu, berikut qobliyah, ba'diyahnya, sholat malam dan sholat siang. Berarti sholat fardu dan qobliyah, ba'diyah, sholat malam dan tahajud, sholat duha. Usia-usia kita ini sudah tidak boleh tidak sholat 3 waktu.
Karena hidup kita itu sekarang adalah menunggu waktu sholat. Iya. Sambil nunggu waktu sholat, mungkin masak, mungkin nonton. Kenapa kamu nonton? Ya udah sholat duha, udah baca Quran. Nonton. Nontonnya dalam rangka nunggu azan zuhur. Kan keren. Oh, nontonnya sambil berzikir juga, Ustaz ya. Ya jelas, ya nonton. Pikir itu nggak usah disebutkan, minimal mau nonton, tontonannya itu benar, bagus. Bismillah, saya mau nonton sambil nunggu waktu zuhur. Tapi ada seram-seram, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu. Kan zikir juga. Nontonnya. Jadi seperti itu, syukur tadi umurnya 60, ya sholatnya 60. Kan sholat sunnah kalau nggak kuat berdiri boleh duduk. Satu kuantitas, dua kualitas. Ayo yang belum tahu artinya doa iftitah, tahu Allahu Akbar kabiro. Waktu mulutnya ngomong itu hatinya ngertiin. Jangan sampai hari ini kita nggak tahu artinya, meskipun sah tapi nggak afdol. Perintah sholat itu kan janganlah kalian sholat dalam keadaan mabok. Mabok ya. Mabok itu ngomong tapi nggak tahu artinya. Kita nggak tahu apa yang dibaca ya. Apa yang dibaca. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa jadi perhatian. Modal yang hanya 1,5 jam ini, mudah-mudahan bisa kita nikmati selamanya. Insya Allah. Di akhirat. Jangan menyepelekan sekecil apapun kebaikan, karena kebaikan 1 dicatat oleh Allah 10 sampai 700. Jadi kalau kita sholat itu 1 rakaat, sejatinya pahalanya bisa seperti 10 rakaat atau 700 rakaat. Suka-suka Allah, namanya Allah yang ngasih. Pak. Ya, baik, Ustaz, kalau nggak ada lagi uti-utiannya, mungkin kita juga bisa tutup doa, Ustaz. Ya, itu. Nah, semuanya sudah jelas ya, atau bingung. Jadi biasanya ngaji itu kalau diem jelas 100% atau bingung. Tadi Ustaz ngomong apa ya? Insya Allah, Ustaz, semua ini pada nyerap semua, makanya langsung. Baik. Ya, mudah-mudahan Allah menolong kita. Mari kita baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq dan An-Nas sebagai mengambil keberkahan dari Al-Quran. Juga sholawat, semoga Allah menolong kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum. Ya Allah, kami memohon jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal yang kau terima, rezeki kami melimpah berkah luas dan tidaklah Engkau menguji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, berkailah kami selama bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Amin. Amin, ya Allah. Jadikanlah kami orang tua yang paling bertanggung jawab untuk anak-anak kami, sehingga kami selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kami pasangan hidup yang paling bertanggung jawab, sehingga pasangan hidup kami mengantar kami selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan mulut kami sumber keselamatan kami, mata kami sumber keselamatan kami, hidung dan telinga kami menjadi sumber keselamatan. Kami berlindung dari dosa yang dilakukan panca indera kami, sehingga kami tidak kuat menanggung hisab dan balasan darimu. Tolonglah kami, hati kami mudah berpikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmat. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Wal asri. Amin, amin, amin. Wal asri innal Innal insana lafi khusr illa illa alladzina allazina amanu amanu wa wa amilus amilus solihati solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. dari saya cukup. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jazakallah Ustaz. khairan katsiran ya Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Mudah-mudahan